wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa sallallahu ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap keluarga besar Sohibul Musibah, sahabat, orang tua, suami, dan adik kerabat, sahabat kita Bapak Ujang Selamat Algan bin M. Markarta. Yang saya hormati para tokoh, baik tokoh pembina Yayasan Masjid Al Kausar, Ketua Yayasan, Ketua DKM, tokoh lingkungan RT RW, baik dari RW 20, RW 21, 22, 23, dan segenap bapak-bapak, ibu-ibu peserta tahlilan pada malam kedua atas berpulangnya ke rahmatullah Bapak Ujang Selamat Algan bin M. Markarta. Pertama dan utama sekali mari kita bersyukur kepada Allah dan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini yang akan memimpin tahlilan Al-Ustaz Ujang Rohim. Kata sambutan mewakili Masjid Raya Al-Kausar sekaligus RW 20 langsung disampaikan Ketua Bapak Haji Juni Sukasmono, dan kalimat thayyibah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Dr. Asmi Ismail. Dengan tidak memanjangkan mukadimahnya, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Yayasan Masjid Al Kausar sekaligus Ketua RW 20 Bapak Haji Juni Sukasmono, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Ismi, terima kasih Pak Ustadz atas kehadirannya. Pak Haji Yoyo yang selalu mendampingi kita, Pak Ustadz Rohim yang saya banggakan, seluruh ketua RW yang hadir, yang saya lihat ada Pak Komar, ada Pak Iksan, Pak Jamil, Pak Lubis OTW, para ketua RT se-Villa Dago, para tokoh-tokoh masyarakat, Bapak dan Ibu, semua di lingkungan RW dan lingkungan Villa Dago, para tokoh-tokoh Bunda Baru yang hadir, para Karang Taruna, mahasiswa, adik-adik remaja, kerabat dari Ananda, mungkin anak dari Pak Algan, dan para ustadz atau Habib yang tidak saya sebutkan satu persatu, ibu-ibu yang saya hormati yang ada di dalam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita telah kehilangan sahabat yang luar biasa. Orang baik. Saya kenal beliau cukup lama. Kebetulan beliau juga wakil RW saya, RW 20. Dan beliau tokoh di wilayah kita, terutama tokoh dari anak-anak remaja di wilayah Dago yang selalu menggaungkan bagaimana remaja masjid itu bisa berkembang dengan baik.
atas nama saya, atas nama pribadi, atas nama kawan-kawan, sangat kehilangan. Mungkin hari ini saya tidak bisa hadir tadi pada saat pemakaman karena ada tugas ke Makassar. Namun demikian saya mengikuti perkembangannya dengan Pak Haji Yoyo. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah ikut terlibat dalam prosesi dari tadi malam, kemudian pemandian, kemudian menyolatkan tadi di Masjid Raya Al-Kausar, terakhir di pemakaman tadi di TPU Parakan. Terima kasih yang sebesarnya. Mungkin kita semua juga akan demikian. Namun demikian tidak ada salahnya kita sama-sama berintrospeksi, bermunajat kepada Allah. Semoga apa yang sudah dilakukan kawan-kawan kita, terutama almarhum, diberikan khotimah, diampuni dosa-dosanya, juga yang ditinggalkan juga diberikan kesabaran, ketabahan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih juga atas kehadirannya di acara tahlilan ini. Mungkin juga ada yang kedua dan ketiga dan seterusnya nanti akan disampaikan oleh kawan-kawan. Dan kami berharap hadirnya kita di sini menambah, yang pertama silaturahmi kita, menambah perbanyak doa-doa yang kita sampaikan ke almarhum, dan mempelancar semua apa yang kita inginkan bersama agar almarhum husnul khatimah. Amin. Amin. Mungkin dari saya sekali lagi atas nama keluarga besar almarhum mengucapkan terima kasih. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang kurang-kurang. Jika memang ada sesuatu yang mau disampaikan, bisa kita koordinasikan sama-sama. Insya Allah kita akan bisa menyelesaikan secara keluarga. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Junis Kismono. Selanjutnya kepada Ustaz Jamawi. Kali tempat Waalaikumsalam warahmatullahi على هدانية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم وصحابة أجمعين وأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وعلماء العاملين ومصلين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين وملائكة المقربين خصوصا إلى روح Ujang Selamat Algan bin Muhammad Makardi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila Mulyadi bin Pulang, semua ila ruhi Bapak Tias bin Pulang, semua ila ruhi Lanto bin Pulang, Bapak Mulyadi. Bapak Anang bin Pulang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun
لقد وقع القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأجسامهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فزدنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تحسبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لا مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة من دونه ما نبدور إلا الدنيا أني استطعتم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع إلينا مضرون وآية لهم الليل المسلم أخرجنا منها أبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نعيم وعنب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون أزواج كلها مما تنبت تزين مما لا يعلمون آيات لهم الليل يسمع منهم ولا ويزهم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ويظلهم أنها جريجة في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن سنخفهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم انفقوا بين أيديكم وأنفقوا لعلكم ترحمون وما بهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا لله
يشاء الله أتأمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلى سيطمع وهم يكسرون فلا يسرون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة يوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله حي الموجود لا إله إلا الله حي لا إله إلا الله حي الباب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا
اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد 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 يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 يا الله 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 يا لطيف 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 الله لطيف ببنيه من يشاء وهو القوي العزيز سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsir kepada Ustaz Habib yang telah memimpin tahlilan pada malam hari ini. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan kalimat thayyibah akan disampaikan oleh guru kita Mukarram Ustaz Dr. Asmi Ismail kepada Ustaz Tusi.
لله رب العالمين نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها ونصلي ونسلم على نبيك محمد هادي الأمة لرشادها وعلى آله وصحبه ما قامت الدروس والسطور بعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita meningkatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, kepada kedua orang tua kita, dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya niat, punya tekad yang kuat untuk mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya. Sekalipun di dalam pengamalan itu masih banyak terdapat kekurangan dan kekurangan, tapi yakinlah dengan bermodalkan cinta kepada Nabi, insya Allah kekurangan-kekurangan itu akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati, kalau boleh saya menyebutlah gitu beberapa ya orang tua dan tokoh masyarakat kita, ya Pak Haji Yoyo yang sempat hadir di sini, kemudian Pak Haji Rapri, Pak Juni, Pak Komar, Pak Haji Eka Zainuddin, dan bapak-bapak yang lain, terutama dari pemerintahan, ya Pak RW, tadi disebut siapa Pak yang hadir, Pak Jamil, Pak Komar, dan Pak Ihsan ya Pak ya. Mohon maaf kalau saya salah sebut gitu. Tapi memang saya memang sengaja gitu. Rasanya kurang enak kalau kenal dengan beliau tapi tidak menyebut nama gitu loh Pak ya, Masya Allah. Ya terkhusus di malam hari ini ya jamaah-jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita begitu senang hadir di rumah ya, almarhum ya, kita menyampaikan kepada ibu, anak-anak beliau almarhum Bapak Ujang Selamet Algan ya bin Muhammad Markadi. Allah yarhamuhu rahmatan wasi'ah insyaallah. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini saya akan membagi, kalau boleh mohon izin, saya membagi ya tausiah atau sedikit istilahnya wejangan rohani kita di kesempatan yang mulia ini menjadi dua kelompok saja. Yang pertama untuk almarhum, yang kedua untuk keluarga dan untuk kita semuanya. Rasanya nggak lama ya Pak ya, nggak banyak itu kalau dibagi dua Pak ya. Nah, itu sedikit tuh Pak Ustaz insya Allah gitu kan. Ya, yang pertama kepada khusus untuk almarhum. Ya, tidak ada yang terbaik yang bisa kita persembahkan atau kita hadiahkan untuk beliau kecuali doa yang telah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. Kalau dalam Al-Quran, alladzina yaquluna rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Rabbana ghafir lana, ya Allah,
ampuni kami ya Allah, kami yang masih hidup ini ya Allah. Wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, ya. Siapa lagi? Tetangga-tetangga kami, teman-teman dekat kami, itu maksudnya. Wali ikhwanina alladina sabaquna bil iman, yang mereka telah mendahului kami, gitu ya, dalam beriman ataupun telah mendahului menghadapmu ya Allah. Ampuni mereka semua ya Allah. Untuk malam ini kita khususkan untuk Pak Ujang atau Pak Algan yang biasa kita kenal, ya. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni beliau ya Allah. Allahumma ghfir lahu warhamhu, dan rahmati beliau ya Allah. Wa'fu anhu, dan maafkanlah ya Allah segala kekurangan dan kelemahan beliau selama hidup ini. Doa ini ya secara umum bagi kita sebagai tetangga, sahabat, atau yang pernah bergaul dengan beliau, namun khususnya sangatlah lebih baik diulang-ulang dan oleh ibu sebagai istri, oleh anak-anak beliau, ya. Dan kalau bisa berdoa, doa ini sungguh-sungguh serius, khusyuk-khusyuk lah. Karena terutama dari siapa? Dari anak, ya. Itu dijamin oleh Nabi SAW, wa waladin salihin yad'ulah, ya, idza mata banu adama in qata'a amaluhu, kata Nabi SAW. Apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah semua amalannya, terputuslah semua pekerjaannya, terputuslah semua karya-karyanya dalam hidupnya. Kecuali apa Pak? Kata Nabi, yang pertama sedekah jariyah yang akan mengalir. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kalau kita mengajarkan orang apa saja yang bermanfaat, dan ilmu yang bermanfaat itu bukan dimiliki oleh ustadz dan kiai saja, tidak. Siapapun kita, kalau kita punya kelebihan ilmu kemudian kita mengajarkan kepada orang apa saja yang bermanfaat bagi manusia, itu insya Allah akan mengalir pahalanya. Dan anak yang soleh tentulah pasti, ini kata Nabi. Jadi anak beliau terutama, selain kita sebagai sahabat dan tetangga orang yang mengenal beliau, anak beliau, ya, saya mengingatkan sungguh-sungguhlah, ya, kami berhusnuzon, ya, semoga anak beliau menjadi anak-anak yang soleh. Ya, amin ya Allah. Tetapi kalau memang, ya, boleh jadi salah seorang dari anak beliau, Pak Ustadz, saya belum soleh, misalnya kata beliau, gitu kan, solehkan diri, itu. Jangan ragu untuk menyolehkan diri. Tidak ada kata terlambat, karena itu yang ditunggu-tunggu oleh Papa, gitu loh. Itulah yang ditunggu-tunggu oleh kedua orang tua kita. Kalau kita sudah soleh, syukur alhamdulillah. Kalau memang belum soleh, solehkanlah mulai dari sekarang. Karena itu yang ditunggu-tunggu oleh beliau. Siapapun, beliau terutama, dan untuk kita semuanya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Atau doa yang sudah biasa anak-anak yang menghafal dari kecil, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Mungkin ya, doa ini dari TK kita hafal, Pak. Subhanallah. Dari SD kita menghafal ini, dari SMP kita sudah menghafal lagi, gitu kan. Ternyata doa ini sangat dibanggakan oleh kedua orang tua kita semuanya. Rabbi ini ada dalam surat Al-Isra. Kalau dalam Al-Quran itu termaktub dalam surat Al-Isra. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, aku Rabbi ighfir Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampuni kedua orang tuaku kalau beliau sudah meninggal ya Allah, dan sayangi beliau, rahmati beliau. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan rahmatilah beliau, sayangilah beliau sebagaimana beliau menyayangi kami waktu kecil ya Allah. Kita ingat itu Pak, ya. Anak-anak beliau yang hadir malam ini ingat, ya.
kisah-kisah perjalanan hidup dengan papa dari kecil, ya, bagaimana. Ya, ini khusus untuk anak beliau dan untuk kita semuanya. Barangkali mungkin kita sudah mulai lupa kisah-kisah lama kita dengan kedua orang tua kita. Boleh, ya, di antara manfaat menghadiri majelis begitu. Ya, bangkitkan lagi. Ya, tidak ada cerita putus dengan kedua orang tua. Sekalipun orang tua kita sudah meninggal, itu tidak akan terputus. Ya, kita ingat lagi. Semoga dengan mengingat kisah-kisah manis kita dengan kedua orang tua kita, bangkit lagi semangat untuk memperbaiki diri. Bangkit lagi gairah untuk mengirim doa-doa baik untuk kedua orang tua kita. Itu diantara manfaat dan faedah kalau kita mengingat, suka mengkaji Al-Quran, suka membaca hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk beliau sudah. Yang kedua, kelompok yang kedua yaitu untuk keluarga yang ditinggalkan terkhusus dan untuk kita semuanya yang masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup sampai saat ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penguat, ya, mungkin ayat yang sudah biasa kita dengar, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, kata Allah. Ayat ini seingat kami ada dalam surat Ali Imran, ada dalam surat Al-Anbiya, dan ada dalam surat Al-Ankabut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, hamba yang bernyawa, makhluk yang bernyawa, dha'iqatul maut. Dha'iq itu adalah dhaqa yaduqu, berasal dari kata dhaqa yaduqu. Artinya apa? Mencicipi, merasakan. Ya, kalau kita yaduqu ta'am, saya mencicipi makanan. Nah, ya. Misalnya ana aduqu halawati ta'am, aku mencicipi manisnya makanan. Itu dhaqa yaduqu. Kata Allah, dha'iqatul maut. Setiap hamba yang bernyawa pasti akan merasakan atau mencicipi mati itu. Ya ilaha illallah. Ini sebagai menguatkan terutama bagi kami yang suka menyampaikan ini, Pak, ya. Yang suka ngomong depan orang banyak. Barangkali saya ini banyak lalai, gitu, banyak kekurangan, hanya bisa ngomong saja. Ya, semoga dengan mengingat-ingat ayat-ayat Allah ini kita semakin sadar, semakin rendah hati, semakin insyaallah mempersiapkan persiapan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Terus ada dalam surat Ali Imran kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Kitaban muajjalan." Masyaallah. Setiap nafas, setiap hamba itu tidak akan mati kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mati atau belum akan mati illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Nah, ini perkara akidah dalam Islam, Pak. Berarti mati kita itu, Pak, sudah apa, Pak? Izin dari Allah. Kalau Allah nggak izin, belum. Sekalipun bagaimanapun kata orang, misalnya kata dokter, wah ini nggak lama lagi nih, Pak, misalnya kan. Itu kata dokter. Tapi kalau Allah belum mengizinkan, hamba itu belum akan mati. Gitu, subhanallah. Berarti ibu, ya, anak-anak beliau, kita semua meyakini, ya, kepergian beliau itu atas apa, Pak? Ibu? Izin Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggal atas izin Allah, betul. Sebagaimana pula ternyata kita hadir ke dunia ini ternyata juga izin dari siapa? Allah, dan ridho dari Allah. Saya ingin menguatkan, keliru pemahaman kita, Pak. Kalau memang kita selama ini, adik-adik, ibu-ibu, ya, jamaah yang di luar, selama ini mungkin kita pernah memahami bahwa saya hadir ke dunia ini karena kehendak dari kedua orang tua saya. Boleh, ya, kalau kaji-kaji belum terlalu dalam boleh. Tapi sebenarnya bukan, kita hadir ke dunia ini bukan kehendak dari kedua orang tua kita. Ya, Pak, ya. Kalau memang kehendak dari kedua orang tua kita, ya,
banyak dalil-dalil yang akan membantah itu. Intinya adalah kita hadir ke dunia ini atas izin dan rizki Allah Subhanahu wa taala. Dari itu pula kita meninggal pun juga izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ya minta izin ke siapa-siapapun ya. Kita hadir, nggak ada minta izin ke siapa-siapa yang sudah hadir di dunia, dan kita mau meninggal pun tidak perlu izin ke siapa-siapa kecuali dari izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Itu sudah keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kematian izin Allah bukan karena yang lain, bukan karena keputusan dokter misalnya, atau juga bukan karena istilahnya perkiraan orang, bukan. Semuanya adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang kita kenal dalam ayat lain, kalau apabila idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Hamba-hamba Allah ini di antara pemahaman, di antara tafsir, jika telah tiba ajal mereka maka tidak apa? Tidak bisa dia Bapak Ibu, tidak la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tidak bisa diundur dan tidak juga bisa dimajukan. Tepat. Itulah kitabam muajjalah. Mungkin sebagai penambah penjelasan itu, sudah tepat titiknya itu, nggak bisa diundur-undur, nggak bisa dimaju-majukan. Contoh misalnya, ya, kalau ada Pak Ibu, ya, misalnya obat mati misalnya, ya, obat nambah umur, saya yakin pasti obat itu laris sekali Pak. Yo, tolong cari dong, gitu kan, kirim ke saya obat itu nambah umur, gitu kan. Misalnya, ya, meninggal bulan depan. Nah, ada obat ya, misalnya nambah umur 5 bulan lagi misalnya kan, atau 5 tahun lagi. Pasti obat itu akan laris sekali. Itu contohnya kan, maksudnya begitu. Atau juga ya, kalau ada terapi misalnya, terapi di dunia ini terapi nambah umur gitu. Pasti tempat pijit itu ramai sekali. Begitu contohnya. Nggak bisa ternyata. La ilaha illallah. Semoga dengan ayat-ayat ini kita bisa semakin kuat dan semakin yakin bahwa itu adalah sudah kitabam muajjala. Ada orang ya yang sudah sakit itu Pak ya, lama sekali sakitnya, la ilaha illallah, sampai tergeletak di kasur. Misalnya 2 bulan, 3 bulan, sampai 7 bulan tergeletak, nggak mau makan Pak ya, sampai kurus badan beliau itu. Ya, tinggal tulang saja. Kata orang yang menjenguk, lah, ya nggak lama lagi ini gitu. Kata orang Pak. Tapi ternyata kalau Allah belum mengizinkan, belum meninggal. Itu banyak realitas. Sudah kurus, rasanya nggak bisa lagi berjalan, nggak bisa lagi hidup. Ya, tapi tetap Allah berkehendak, belum mengizinkan. Dengan mudah Allah menyembuhkan setelah setahun 2 tahun, misalnya sakit, sembuh, yang dulunya kurus berisi lagi. Nah, orang yang mengira itu, loh kok bisa ya? Kemarin itu sudah kurus sekali gitu, sekarang kok segar lagi begitu. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, poin berikut ya, petikan ilmu yang ada dalam Al-Qur'an, dalam surat Ali Imran, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Selanjutnya ada dalam surat Fussilat. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, sesungguhnya kata Allah, orang-orang hamba-hambaku yang meyakini Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tidak ada yang lain. Kemudian mereka beristiqomah dalam menjalankan keyakinan tersebut. Hamba yang meyakini Tuhannya Allah, yang meyakini la ilaha illallah, dia akan beristiqomah. Maksud istiqomah itu yang menjalankan perintah Allah, bukan hanya meyakini saja. Ya, meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi harus beristiqomah. Jaga sholat 5 waktu,
ya puasa Ramadan, bayar zakat, naik haji. Kalau sudah begitu, kata Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaika. Hamba yang begini, kata Allah, meyakini la ilaha illallah, kemudian beristiqomah, ketika mereka akan meninggal. Nah, ini ketika mau meninggal, ya, tatanazzalu alaihimul malaika. Para malaikat itu berbondong-bondong turun menghampiri hamba ini. Siapa itu? Yang meyakini la ilaha illallah dan mereka beristiqomah, berusaha untuk taat kepada Allah semampunya, semaksimal saja. Ketika mau meninggal, para malaikat berbondong-bondong mendekati hamba ini. Apa kata para malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut dan jangan kamu sedih. Ya, para malaikat itu menguatkan, Pak, bagi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu takut dan jangan kamu sedih, itu diantara maksudnya jangan kamu takut untuk menghadapi tahapan-tahapan kehidupan berikutnya. Ya, kalau kita meninggal di mana, Pak? Alam kubur. Jangan takut, kata para malaikat. Ya, jangan takut. Ya, jangan takut untuk melangkah ke tahapan berikutnya. Ya, wala tahzanu, dan jangan pula kamu bersedih terhadap keluarga yang kamu tinggalkan. Allah akan menjaga mereka. Semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya apa? Kita harus beriman kepada Allah dan harus berusaha untuk istiqomah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita belum rajin-rajin, belum terlalu rajin mengamalkan yang sunnah-sunnah, jaga yang wajib-wajib, itu sudah cukup, Pak. Cukup, ya. Pak Ustadz, saya belum terlalu rajin sholat tahajud, Pak Ustadz. Enggak apa-apa. Tapi jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu, itu maksudnya. Jaga sholat 5 waktu. Pak Ustadz, saya belum terlalu rajin puasa sunnah. Enggak apa-apa kalau memang belum mampu. Tapi jangan sampai berani meninggalkan puasa Ramadan. Itu maksudnya, Pak. Jaga ketaatan yang pokok-pokoknya. Kita akan dikuatkan oleh para malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut untuk melangkah ke tahapan berikutnya, tahapan kehidupan di alam kubur, di alam barzakh. Dan jangan pernah sedih terhadap keluarga yang kamu tinggalkan. Itu semuanya akan dijaga oleh Allah. Semuanya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang kalau boleh saya mengistilahkan, inilah jaminan yang paling didamba-dambakan. Jaminan yang beginilah yang semestinya kita itu harus apa, Pak? Sungguh-sungguh. Ya, kalau jaminan itu kalau dalam kehidupan ini apa ya? Berhubungan dengan apa itu, Pak? Kalau boleh saya mengaitkan dengan asuransi. Ini dia. Inilah asuransi yang paling semestinya kita harus kejar, itu, Pak. Yang hanya bermodalkan ketaatan kepada Allah, kita dapat asuransi. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diberi nikmat dengan pada tahap-tahapan berikutnya, dan keluarga kita yang kita tinggalkan akan dijaga dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Modalnya apa? Taat saja. Ya, berusahalah untuk taat dan memperbaiki diri, berusahalah untuk meningkatkan kesolehan. Insya Allah semuanya akan dijaga dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang terakhir sebagai penguat. Poin ini kalau boleh saya memberi istilah, jangan pernah khawatir untuk menjadi orang baik. Tidak akan rugi kalau kita jadi orang baik. Nah, ini poin yang terakhir. Ya, karena kalau kita memang sudah berbuat baik lillahi ta'ala, semuanya tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, Pak. Jadi orang baik itu jangan khawatir, harus pun gitu. Karena kita meyakini tidak akan pernah rugi hamba yang berbuat baik dalam hidup ini. Tidak akan pernah rugi. Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala dan kebaikan bagi hamba-hamba yang berbuat baik dalam kehidupannya. Ayat-ayat sangat banyak sekali. Kalau boleh saya mengutip, yang pertama ada dalam surat Hud. Apa kata Allah? Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dalam kehidupan ini bersabarlah kamu.
bersabar dalam ketaatan, bersabar atas maksiat, kemudian bersabarlah atas musibah-musibah yang diberikan oleh Allah. Sabarlah kata Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala dan kebaikan serta keberkahan bagi orang-orang muhsinin. Muhsinin itu adalah hamba-hamba yang berihsan. Berihsan itu adalah beramal, bukan hanya beramal saja, tetapi beramal penuh kekhusyuan, merasa selalu diperhatikan oleh Allah, itu muhsinin. Saat bersedekah, ya, kita merasa diperhatikan oleh Allah. Saat sholat, kita merasa diperhatikan oleh Allah. Saat berwudu, kita merasa dipantau oleh Allah. Saat kita berdoa, kita merasa berada, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu hamba yang muhsin. Kalau kita sudah pernah melakukan itu, yakinlah tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan kita. Itu ada dalam surat Hud. Dikuatkan lagi ada dalam surat Yusuf. Apa kata Allah? Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa dan bersabar dalam hidup ini, sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala dan kebaikan atau keberkahan bagi hamba-hamba yang muhsinin, yang berbuat baik. Jadi apa? Tidak akan pernah rugi. Ya, jangan khawatir untuk jadi orang baik, Pak. Jangan khawatir jadi orang baik, karena memang terkadang kita temui juga, ya. Saya dari sekian banyak kajian-kajian gitu, ya. Terkadang juga ada yang menemukan ada seorang hamba, wah, Bapak Ustaz kalau begitu saya belum itu katanya kan, belum siap untuk menjadi orang soleh katanya gitu. Gitu loh. Saya kuatkan, jangan ragu Pak, jangan ragu untuk menjadi hamba soleh, jangan ragu untuk menjadi orang baik. Karena apa? Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan dan keberkahan serta pahala bagi hamba-hamba yang berbuat kebaikan. Satu lagi sebagai penguat, ya tadi ada dalam surat Hud, yang kedua dalam surat Yusuf, yang terakhir dalam surat apa? Surat Al-Kahfi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina amanu wa amilus solihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya hamba-hamba yang beriman dan beramal soleh, kata Allah, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala bagi hamba-hamba ahsana amala, yang sungguh-sungguh beramal soleh, yang sungguh-sungguh taat kepada Allah, yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri, yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesolehan dalam hidupnya. Insya Allah kami tidak akan pernah menyia-nyiakan mereka. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, ya jamaah sekalian, di akhir surat Al-Baqarah, ya, halaman 1, halaman 2, halaman 3 terakhir, apa kata Allah? Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Kita yang masih hidup ini diingatkan oleh Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, dan takutlah kalian akan suatu hari, takutlah kalian akan suatu hari, yang di hari itu turja'una ilallah, kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ya sebagai pembuktian kebenaran, ya, dari yang sudah kita lihat, saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, ayah ibu kita yang sudah meninggal, yang hari ini Pak ya, Pak Agan kemarin ya, berarti jatah beliau kemarin. Hari kembali beliau kepada Allah sudah terjadi kemarin. Kita yang masih hidup, kata Allah, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Maksudnya itu apa Pak? Diingatkan oleh Allah, takutlah kalian. Ya, kalau boleh kita pakai bahasa ramah-ramah, sekali-kali bolehlah ingat-ingat Pak, saya kapan ya, gitu loh Pak. Nah, sekali-kali boleh dihadirkan pertanyaan itu, ya, kapan saya ya, nah, gitu loh. Jadwal saya kapan, gitu loh Pak. Itu maksudnya. Nah, dengan mengingat itu, insya Allah kita akan bergiat, semangat untuk meningkatkan amal soleh bagi kita. Sebagai kenangan, ya, saya ingat jujur saja dengan almarhum
Pak Algan ini saya barulah kenal gitu Pak ya, baru kenal dekat. Selama ini mungkin ya karena kesibukan atau apa belum terlalu kenal, tetapi sangat menarik ya. Saya waktu kajian kemarin sekitar 2 bulan yang lalu ya Ustaz Fajri ya, setelah kajian saya salam kepada beliau ya di masjid. Saya lihat peci yang Palestina itu loh. Masya Allah. Saya katakan, wah Pak, bagus ini pecinya Pak. Apa kata beliau Pak? Pak Ustadz mau katanya. Mau Pak Ustadz? Pak jangan merekodkan Pak, kata saya juga. Tenang Pak Ustadz gitu kan. Setelah itu saya pisah gitu Pak ya. Saya kira beliau sudah lupa. Ya, jadwal kajian saya itu kan cuma 1 bulan, ya kan? Bulan depannya disiapin sama beliau, bulan depan itu, ya. Setelah kajian langsung dikasih topi pakai bendera Palestina itu. Ya Allah Bapak masih ingat ya kata saya gitu, dikasihnya sama beliau. Terima kasih Pak gitu ya, dari kenangan yang singkat ini ya kalau boleh saya menyimpulkan, setidaknya beliau termasuk orang yang perhatian dengan keadaan kaum muslimin itu. Supaya subhanallah itu hal yang mulia. Sepertinya sepele, tetapi insya Allah dalam pandangan Allah itu mulia. Beliau termasuk hamba yang punya perhatian dengan keadaan kaum muslimin. Itu suatu kebanggaan. Ya, bapak-bapak yang masih hidup, kita yang masih hidup ini perbanyaklah, ya, perbanyaklah kenangan-kenangan baik, ya, amalan-amalan yang baik selama hidup ini. Insya Allah itu akan menjadi amal yang memuliakan diri kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, ya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi memang beberapa waktu belakangan ya terjadi almarhum ini mempersiapkan beberapa peci yang ada bendera Palestina. Jadi setiap beliau datang ke pengajian langsung ditanya, kepala Ustaz mau berapa? Dan kita sebagian besar juga berbagi. Dan sebagai karena juga saya, jadi setiap kita rapat DKM berdamai, bahkan beberapa kali rapat di ruangan ini, suasana rapat itu sangat-sangat mencair kepada beliau. Jadi sosok yang humoris dan sangat ceria. Artinya kalaupun kondisi-kondisi tertentu, suasana tetap mencair. Jadi beliau bikin suasana mencair sehingga yang tadinya agak sedikit tegang justru akhirnya mencair. Dan belakangan juga beberapa kali itu barangkali menilainya kita juga sering belajar. Jadi luar biasa ini beliau, dan kita juga takut karena jam 4 sebelum report dari pagi dulu kita masih chatting itu terkait beliau cepat kondisi tadi. Sekali lagi mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan kepada setiap yang mengenalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan nantinya sebagai pemberat timbangan beliau. Amin amin ya Allah. Dan sama-sama kita mendoakan mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan pada malam hari ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga almarhum ini meninggal dalam kondisi husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan keikhlas. Dan tentunya harapan kita semua almarhum ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala bersama kita semua. Karena harapan kita
Dan harapan setiap muslim tentunya berkumpul di telaga Al-Kausar. Kalau hari ini insya Allah kita diperkumpulkan di Masjid Al-Kausar, atau di akhirat kita dikumpulkan di telaga Al-Kausar ini semua. Baik, sekali lagi jazakumullah khairan katsir atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan juga kehadiran Bapak dan Ibu semuanya tentunya insyaallah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berakhirnya tadi ya. Baik. Ingatkan kembali kepada jemaah sekalian, insyaallah besok kembali mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk sama-sama kita melaksanakan tahlilan malam ketiga, dan insyaallah yang akan mengisi menutup taibah adalah salah satu syekh beliau juga, Ustaz Aan Harani. Hari ini beliau berhalangan hadir sholat dan ke makam karena ternyata pagi hari beliau ada sahabat yang juga. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa kembali berkumpul besok. Sekali lagi, terima kasih. Saya sebagai pembawa acara Pak ada salah dan khilafnya kepada Allah Subhanahu kepada jamaah sekalian yang saya mohon. Mari kita tutup pertemuan kita dengan baca dalam kesempatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Karim, 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 Rahman Rahim, Rahim, Rahim. Qum lil ibadah talqa sa'adah, talqa sa'adah, talqa na'im. Allah Karim, Allah Karim. Kullu man yarjul ghufran yarka wa yasjud lirrahman, yafirru minash shaytan, yafirru minash shaytan, wa yalja lirabbil azim. Allah Karim, Allah Karim, 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 Rahman Rahim, Rahim, Rahim. Qum lil ibadah talqa sa'adah, talqa sa'adah, talqa na'im. Allah Karim, Allah Karim. Kullu man yarjul ghufran yarka wa yasjud lirrahman, yafirru minash shaytan, yafirru minash shaytan, wa yalja lirabbil azim. Allah Karim, Allah Karim, 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 Rahman Rahim, Rahim, Rahim. Qum lil ibadah talqa sa'adah, talqa sa'adah, talqa na'im. Allah Karim.